Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semua. Selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini, kita akan melihat satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan oleh satu pribadi yang dicatat dalam firman Allah. Kita baca di dalam Yosua 14 ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kita akan melihat kunci Kaleb diberkati. Ya, Kaleb adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita sudah baca di ayat yang ke-14 tadi. Yosua dan Kaleb adalah bagian dari 12 pengintai tersebut. Kaleb adalah orang yang pantang menyerah meskipun pengintai lainnya berkata bahwa mereka tidak akan berhasil, tetapi Kaleb tetap percaya. Kalau kita baca dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 28, di sana dikatakan begini, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu, hasil negeri perjanjian yang mereka intai. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saya baca langsung ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Kaleb punya ketakutan, dia manusia biasa, dia punya kekhawatiran. Dia sama dengan pengintai-pengintai yang lainnya. Tetapi ini yang membedakan Kaleb sehingga dia berkualifikasi. Dia memiliki iman yang teguh. Dia memiliki iman pendirian yang kuat. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menaruh percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun persoalan hidup kita, apapun raksasa-raksasa di hadapan kita, tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus lebih besar daripada apapun. Yesus lebih besar dari ketakutanmu. Yesus lebih besar dari kekhawatiranmu. Dia lebih besar dari segala-galanya. Kita lihat kunci, ya. Kaleb diberkati oleh Tuhan yang kedua, yang kita sudah baca tadi di ayat yang ke-30 dalam Bilangan 13. Dia membawa berita baik Bapak Ibu Saudara. Dia membawa berita positif. Sekalipun sebenarnya keadaan yang dia lihat sama dengan pengintai yang lainnya. Dalam keadaan yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia menenteramkan hati bangsa itu Saudara. Ini sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Kaleb Bapak Ibu Saudara ya. Bilangan 14 ayat 7 sampai dengan 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, nah ini saudara yang harus kita perhatikan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, luar biasa sikap hati orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sikap hati orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ini tindakan iman yang luar biasa saudara. Perkataan iman yang luar biasa. Sekali lagi, sekalipun keadaan tidak baik, apa yang mereka pandang dengan mata seharusnya itu tidak memungkinkan. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang luar biasa, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Ini yang menjadi hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita serap masuk dalam hidup kita? Apakah itu hal yang negatif?
atau hal yang positif. Ketika kita menyerap hal yang baik, hal yang positif, itu yang akan keluar dari dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga orang lain dapat menikmatinya. Orang lain dapat menerima berkat yang luar biasa, yang sama yang kita terima daripada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kenapa Kaleb ini diberkati oleh Tuhan? Yang ketiga, dia memiliki roh yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam Bilangan 14 ayat 24 saya bacakan di sana. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan ketururannya akan memilikinya. Surya kebenaran terbit atas kehidupan Kaleb. Bukan dia yang nikmati sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan bilang keturunannya juga akan memilikinya. Luar biasa Saudara, ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar menaruh percaya kita kepada Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, Kaleb memiliki roh yang lain. Ini yang luar biasa, yang dunia tidak dapat berikan, tetapi dia sanggup memberikannya bagi setiap kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetap setia kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Taruh pandanganmu kepada Tuhan dan dia akan mengerjakan hal yang luar biasa bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh kembali ada di hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Biarlah bawa terus hidup kami untuk kami masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh dapat menikmati kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar supaya kami tetap terus melekat dan mengandalkan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan dasar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Kau tetap terus menyertai kami, Roh Kudus menuntun kami, mengingatkan kami untuk kami tetap terus ada di jalurnya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh tetap terus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan di sepanjang hari ini mereka mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan gereja kami GPD COT Temanggung, Bapak Ibu Gembala, sampai kepada kami jemaat Tuhan yang ada. Biar setiap kami terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami tetap terus serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi bangsa negara kami ini. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selamanya. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Sebab kami percaya kami akan menikmati kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.